Wabarakatuh. Nama Razak Mukti Brian Sembada, NIM 2018 01300032, mata kuliah Pompa kelas A. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai materi pompa fan. Pompa fan adalah pompa perpindahan positif yang terdiri dari baling-baling atau kipas yang dipasang pada rotor dan berputar di dalam rongga pompa. Pompa ini menggunakan rumah pompa serta terdapat 2 buah lubang pemasukan inlet dan 2 buah lubang pengeluaran outlet yang posisinya berlawanan arah. Konstruksi seperti ini bertujuan agar tekanan radial pada cairan hidrolik tetap seimbang. Fan atau disebut kipas atau impeller di sini dipasang pada poros beralur atau slots, dan akibat gaya sentrifugal tersebut terjadi proses pemompaan. Pada bagian housing tersedia lips sebagai segel ketat antara bagian dalam housing dan kipas dengan tujuan untuk meminimalisir keausan akibat kontak antar logam. Pompa fan termasuk golongan positif displacement pump yang memiliki output pump yang dapat berupa fixed atau variabel. Pompa fan memiliki prinsip yang sama dengan kompresor scroll, yaitu 1. Menggunakan rotor silindrik yang berputar secara harmonis menghasilkan tekanan fluida tertentu. Yang kedua, prinsip kerjanya baling-baling menekan lubang rumah pompa oleh gaya sentrifugal bila motor diputar. Yang ketiga yaitu fluida yang terjebak di antara 2 baling-baling dibawa berputar dan dipaksa keluar dari sisi buang pompa. Ini merupakan urutan pompa fan. Pompa fan yaitu termasuk golongan pompa displacement pump yang memiliki output pump dapat berupa fixed atau variabel. Urutannya yaitu dari pompa lalu ke pompa positif displacement, lalu terbagi menjadi 2 yaitu pompa reciprocating, pompa rotary. Untuk rotary fan pump ini termasuk jenis dari pompa rotary. Ini merupakan bagian part dari pompa fan. Fixed dan variabel pompa fan menggunakan jenis part yang umum digunakan dalam pompa. Setiap pompa fan mempunyai bagian, yaitu yang pertama housing, yang kedua cartridge, yang ketiga mounting plate, yang keempat mounting plate seal, yang kelima cartridge seal, yang keenam cartridge backup ring, yang ketujuh snap ring, yang kedelapan input shaft serta bearing, yang kesembilan cartridge termasuk support plate, yang ke-10 ring, yang ke-11 flex plate, yang ke-12 slaughter rotor, dan yang ke-13 yaitu fan. Cara kerja pompa fan yang pertama yaitu slaughter rotor diputar oleh input shaft. Yang kedua, fan bergerak keluar dan masuk dalam slot rotor dan seal pada outer tip melawan cam ring. Yang ketiga, di dalam fixed pump displacement ring adalah berbentuk bulat panjang. Yang keempat, flex plate seal letaknya di sebelah rotor dan ujung daripada fan. Yang kelima, dalam pompa yang dibuat untuk tekanan rendah, support plate dan housing seal di samping rotating rotor dan ujung dari fan. Yang keenam, support plate digunakan untuk mengalirkan oli langsung ke seluruh dalam housing. Yang ketujuh, housing berguna juga untuk mendukung part yang lainnya dari fan pump. 8. Kemudian mengalir oli masuk dan mengalirkan oli keluar dari fan pump. Penjelasan bagian pompa fan. 1. Fan. Ini merupakan gambar dari fan. Sebenarnya ditahan dan melawan ring karena gaya sentrifugal yang ditimbulkan oleh putaran rotor. Jika aliran flow naik, pressure akan naik juga karena hambatan aliran yang mengalir menuju saluran bagian bawah dari fan. Tekanan oli bagian bawah dari fan akan menjaga fan tip tertekan melawan cam ring sampai seal.
Untuk mencegah fan tekanan balik dari camring terlalu keras, fan dibuat miring supaya balancing tekanan yang melewatinya. Yang kedua yaitu merupakan gambar flex plate. Pada flex plate, tekanan oli juga mengalir antara flex plate dan support plate ke seal dari rotor dan terakhir sampai fan. Ukuran dari seal antara flex plate dan support plate adalah berfungsi untuk mengontrol tenaga yang menekan flex plate melawan bagian samping rotor dan ujung dari fan. Bentuk seal harus selonjong supaya mendorong plate dengan o-ring seal yang bulat dalam pocket dan bagian flat plastik melawan plate. Yang ketiga yaitu merupakan gambar dari fan pump operation. Ketika rotor berputar di dalam camring, fan bergerak keluar dan masuk pada slot rotor untuk menjaga kebocoran pada camring. Ketika fan bergerak keluar pada slot rotor, volume antara fan berbeda. Perbedaan jarak antara camring dan rotor menyebabkan kenaikan volume. Kenaikan volume ini akan menyebabkan kevakuman pada saluran inlet, sehingga oli akan terdorong ke dalam ruang antara fan dan atmosferik atau tekanan oli tank. Pada saat rotor terus berputar, perbedaan jarak antara cam dan rotor menyebabkan penurunan volume oli. Oli bertekanan keluar oleh rotor dan mengalir ke saluran outlet dari pump. Yang keempat yaitu balanced fan pump, mempunyai ring yang elliptical. Bentuk ini akan menghasilkan perbedaan antara rotor dan camring, naik atau turun 2 kali setiap putaran. 2 inlet 1 dan 2 outlet 2. Letaknya berlawanan supaya gaya yang melawan dari rotor menjadi balance. Bentuk ini tidak memerlukan bearing dan housing yang besar. Tekanan maksimum yang diizinkan sampai 4000 PSI. Fan pump yang digunakan dalam mesin umumnya tekanannya 3300 PSI atau di bawahnya. 2 inlet dan 2 outlet letaknya berlawanan supaya gaya yang melawan dari rotor menjadi balance. Bentuk ini tidak memerlukan bearing dan housing yang besar. Tekanan maksimum yang diizinkan yaitu sampai 4000 PSI. Fan pump yang digunakan dalam mesin umumnya tekanannya 3300 PSI atau di bawahnya. 5. Variable fan pump. Ini merupakan gambar dari variable fan pump yang dikontrol dengan cara menggerakkan round ring dan mempertahankan tengah-tengah dari rotor. Variable fan pump jarang digunakan di aplikasi mesin hidrolik. Fungsi dari pompa fan. Pompa fan ini biasanya digunakan untuk 1. Dalam industri mold dan disk, 2. Industri mesin cetak injeksi, 3. Pada industri mesin konstruksi, 4. Pada power steering mobil untuk membangkitkan tenaga hidrolis dan digerakkan oleh mesin atau motor listrik. Keuntungan dan kerugian pompa fan. 1. Keuntungan: menangani kecilnya kapasitas pada tekanan yang relatif lebih tinggi, mengkompensasi kehausan melalui perpanjangan baling-baling. 2. Kerugian: tidak cocok untuk tekanan tinggi, tidak cocok untuk viskositas yang tinggi. Ini merupakan link video YouTube mengenai materi pompa fan. Saya akan memutarkan di sini 2 video yang saya ambil dari YouTube. Ini merupakan cara kerja dari fan pump. For over 60 years, Viking Pump has been manufacturing sliding vane pumps to complement their line of rotary positive displacement pumps. The vane pump moves fluid using the rotary motion of multiple sliding vanes. Vane pumps consist of a slotted rotor rotating in a cam-shaped housing. This rotor is located close to the wall of the cam so that a crescent-shaped cavity is formed on the opposite wall. Each rotor slot contains a sliding vane.
As the rotor rotates, centrifugal force, hydraulic pressure, and push rods work together to extend each vane to the casing wall. This creates an expanding cavity on the inlet side, creating a vacuum which pulls liquid into the pump. Liquid is trapped between the vanes and the casing wall. The rotor rotation moves the liquid cavities around to the outlet side of the pump. At the outlet side, the vanes are forced back into their slots, decreasing the cavity size and forcing the liquid through the outlet port. Because the vanes run in contact with the casing wall, vane pumps are commonly used in thin liquid applications. Lalu di link video kedua saya akan memutarkan mengenai part dan kerja dari pompa fan. Vane pump, how vane pump work, and what are the parts of the vane pump. Vane pump is a positive displacement pump which is used for pumping fluid with the help of vanes attached with the rotor. These are blades. This is casing for the vane pump. This is inlet of fluid or air. This is outlet for air or any fluid. This is rotor. These are the adjustable blades, means they can up and down according to the condition. Both the blades are adjustable. Now what will happen? When rotor will rotate, air will in the casing, and this gap is covered by the blade variable length. Blade will adjust this gap. Blade will touch the casing, and then it start rotating, and compressed air will be out from this side. So these blades can be adjustable in height and length. Then they can adjust their length according to the casing and compress the air, and a compressed air will be take outside. Now see the whole working of the vane. From this type or this kind, an air can be compressed by a vane pump with a variable or adjusting length of the blades attached with the rotor. So this is the working of vane pump used for compressed air or for pumping any fluid. Thank you. Itu merupakan video mengenai part dan cara kerja dari pompa fan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.